Allah wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-17. 17 apa ya? Ya. Yaitu babus sihri, bab tentang sihir. Bab ke-17 dari Kitabus Salam. Hadis nomor 1412. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, Nabi tersihir. Baik, sampai sini dulu ya. Nabi tersihir. Ini sebagian katakan nggak mungkin Nabi tersihir. Tapi kalau Ibnul Qayyim dan lainnya katakan ya mungkin saja. Justru peristiwa ini untuk memberitahu kita apa yang mesti kita lakukan kalau kita terkena sihir. Nah, kayaknya ini yang lebih pas. Nah, kemudian hatta kana yara, hingga adalah Nabi melihat, maksudnya bermimpi, atau ini apa dibilang mimpi, bukan orang namanya orang tersihir ya. Annahu ya'tin nisa wa la ya'tihin, bahwa Nabi mendatangi istri-istrinya padahal tidak. Qala Sufyan yakni ahadu rijalil isnad, salah satu dari perawi-perawi yang ada di dalam isnad hadis ini, mengatakan wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihri idza kana kada. Kata salah seorang perawi tadi, ini berarti adalah sihir yang paling parah ketika seorang dalam keadaan begini. Faqal, lalu Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, a'alimti anna Allah qad aftani, tahukah engkau wahai Aisyah, kata Rasul, bahwa Allah telah memberitahu aku, telah memberi nasihat aku, fi mastaftaituhu fi, tentang hal yang aku minta fatwa, aku minta petunjuk kepada Allah. Jadi Nabi sakit gitu, tapi terus Nabi berdoa kepada Allah. Nah, kemudian kata Rasul, datanglah dua orang lelaki. Nah, insya Allah malaikat maksudnya dua orang ini. Atani rojulan, datanglah kepadaku dua orang lelaki. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, lalu salah satu dari keduanya duduk di sisi kepalaku. Wal akharu indari rijlaya, yang satu lagi di sisi dua kakiku. Jadi kata Rasul, datang dua orang lelaki seolah malaikat, satu di dekat kepala Rasul, satu dekat kaki Rasul. Kemudian faqala alladhi 'inda ra'si lil akhar, maka berkatalah malaikat yang ada di dekat kepalaku kepada yang lain, ma balur rajul, kenapa nih orang? Ma balur rajul. Qal, yang di bawah tadi katakan matbub yakni tersihir. Qal, kemudian dia tanya, waman tabbahu, siapa yang telah mensihirnya? Qal, dia katakan Labidu bin A'sam, yang mensihir adalah Labid bin
A'sam. Labid bin Amsam itu adalah rajulun min Zuraiq halifun liyahud. Dia adalah seorang lelaki dari kabilah Zuraiq. Dia adalah halif, sekutu dari orang-orang Yahudi. Kana munafiqan, dan dia adalah seorang munafik. Jadi teman Yahudi inilah yang telah mensihir Rasulullah SAW. Qal wa fima. Lalu yang satu lagi tanya, disihir dengan apa? Wa fima. Qal fi mushtin wa musyaqatin. Itu di mushtun, kayak sisir itu, atau rambut yang disisir. Kemudian qal wa aina, di mana? Fi jufi tal'atin dzakar. Tuh. Dia yang ada di mayang korma jantan. Nah, ini Pak Jazari yang tahu ada korma jantan, ada korma betina. Kalau di Indonesia ada salak. Salak itu ada jantan, ada betina, dan mesti dikawinkan gitu. Baik, kemudian tahta ru'ufatin fi bi'ri darwan. Dia tempatnya ada di sumur Darwan. Qalat, Aisyah katakan, didatangi sama Nabi. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bi'r. Nabi mendatangi sumur itu hatta istakhrajahu, hingga dikeluarkan oleh Rasul. Faqal, lalu Nabi bersabda, hadhihi al-bi'rul lati urituha. Nah, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Jadi Rasul mimpi itu, nih sumurnya. Kemudian wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hina. Airnya itu seolah-olah nuqa'atul hina, perasan hena, pacar, daun pacar. Jadi kayak darah gitu kali. Kemudian wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Pohon kormanya itu seolah-olah adalah kepala-kepala syaitan. Qal fastukhrija, lalu dikeluarkan. Qalat, Aisyah katakan, faqultu afala aitanasyarta, enggak di ini aja ya Rasul, dibalikin lah gitu. Faqal amma Allah faqad syafani. Sungguh adapun Allah telah sembuhkan aku. Wa akrahu an uthira ala hadhihi minan nasi syarran. Saya tidak mau menyebarkan keburukan kepada seorang pun di antara manusia dengan hal ini. Baik, kita lihat lagi dari awal. Nah, dari hadis ini sebenarnya jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa sihir ya ada dua macam. Yang pertama, sihir yang tidak ada kenyataannya. Nah, itulah saharatu Fir'aun. Jadi kalau saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu tidak bisa merubah tambang dan tambang dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tidak. Cuma mata manusialah yang disihir sehingga melihat tambang-tambang tadi tampak seperti ular yang melata. Nah, ini satu jenis sihir yang pertama. Jadi yang disihir mata manusia. Kalau zaman dulu nih kali ya, pendekar-pendekar ya Boy ya. Dulu kalau mau maulid ini, kalau di Jawa Timur sana itu pertandingan lah, persahabatan, satu pesantren silat kalau zaman dulu. Nah kadang-kadang masih ada juga yang pakai ilmu-ilmu begitu pendekarnya udah turun, biasanya kan dari anak buah terus udah marah, pendekar dan ada yang berubah jadi sekian. Nah itu sebenarnya satu. Jadi orang nggak bisa berubah jadi lebih dari satu. Nah yang disihir adalah mata manusia. Kok bisa ya, dulu pakai sihir juga? Iya, dulu juga masih campur, namanya zaman dulu ya, zaman dulu masih campur. Baik, jadi ada sihir yang
tidak ada kenyataannya. Lalu yang kedua ada sihir yang benar-benar terjadi. Di antaranya sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari Harut dan Marut sihir untuk menceraikan seseorang dengan istrinya. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu ya. Kadang-kadang jangan kasih peluang lah, jangan kasih peluang syaitan untuk masuk. Jadi ada juga orang yang gimana caranya ya? Bagaimana caranya orang menceraikan suami dan istri? Ya macam-macam. Nah, kalau yang ditulis oleh para ulama itu diantaranya kadang ada juga. Ini afan ya, agak ini dikit ya. Bisa seorang suami nggak bisa berhubungan dengan istrinya. Nah, kalau sama istrinya ternyata kayak ikan cupang habis diadu kalah. Udah kecut duluan, bacul duluan ya, baru ngeliat juga udah langsung nih. Ya itu mungkin banyak sebab, tapi bisa juga karena sihir, bisa juga. Ayam jago kalau diadu kalah kan gitu ya. Baru ngelihat lawannya dia langsung berpaling. Baik, kemudian yang kedua ya sihir-sihir semacam ini. Jadi bisa terjadi. Cuma kan diajarkan kita oleh Allah dan Rasulullah SAW satu berlindung. Berlindung diantaranya di bab 20 nanti, yaitu dengan membaca muawwidzatain, kulhu dan muawwidzatain. Kalau terjadi ini ya, seperti ini gimana? Ya kita harus berobat dengan obat-obat spiritual yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya yang baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baik, kemudian kok bisa orang melakukan hal-hal yang khariqah lil adah, hal-hal yang luar biasa? Ya bisa saja. Cuma sebenarnya ada dua hal yang mirip tapi beda. Satu karamah, yang kedua sihir. Karamah itu juga hal-hal yang khariqah lil adah, hal-hal yang luar biasa. Nah itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada aulia Allah, pada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kayak misalnya di surah Yunus ayat 62 63 itu Allah katakan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, lahumul busyra. Lanjutannya kan begitu. Mereka akan memperoleh al-busyra, kegembiraan, kabar gembira fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, yang dalam kehidupan dunia kayak tadi. Apa? Nah, ini buat aulia Allah. Nah, jadi buah dari takwa. Dan di hadis Qudsi yang sudah kita pelajari pada lupa ini berapa bulan yang lalu, dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang waliullah. Waliullah itu adalah man adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa memusuhi waliku berarti telah menantang aku berperang. Lalu dijelaskan oleh Allah siapa aulia Allah. Aulia Allah itu adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratuhu alaih. Hambaku di dalam taqarrub, dalam mendekatkan diri kepadaku tidak seperti ketika melakukan apa yang aku fardukan. Jadi tandanya nih, kalau waliullah itu hal-hal yang wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau yang sholat juga enggak, puasa fardu enggak, orang bilang waliullah bukan.
bukan. Jadi sungguh-sungguh dalam menjalankan yang fardu. Lalu yang kedua, wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan terus menerus taqarrub kepadaku dengan melakukan yang nafilah. Kalau sudah begitu hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Kalau sudah dicintai Allah, nah jadi waliullah. Wali kan kekasih Allah. Baik, kemudian kalau sudah dicintai Allah, nah ini yang akan dikasih hal-hal yang luar biasa. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, aku jadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku jadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku jadi tangannya yang dengannya ia memukul. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya pandangan, pendengaran, langkah kakinya, gerak-gerik tangannya dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta aku berikan. Kemudian wala in ista'adani la'uidannah. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Nah ini yang disebut karomah. Dan kalau kita lihat para sahabat, semualah siapa yang nggak punya karomah. Tapi memang bukan itu ya yang mereka bangga-banggakan. Kalau sekarang punya karomah sedikit juga rame sudah. Pasang tarif. Rame sudah ada apa ya namanya, calo-calonya nanti. Oh kalau ini ke sana tuh ke sana. Nah, baik, kemudian kalau sihir, nah beda lagi. Sihir bukan buah dari takwa. Nah, itu karena bekerja sama dengan syaitan. Baik, jadi ada sebuah buku Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya syaitan. Nah, itu Ibnu Taimiyah yang menyusun. Kalau ringkasnya begini sebenarnya. Apa perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan? Nah, sekarang dari sisi karomahnya itu saja. Nah, ringkasnya begini kata beliau. Kalau aulia Allah itu buah dari takwa. Kalau aulia syaitan enggak, karena sihir. Ya, karena mengabdi kepada syaitan. Jadi ya ini buah takwa, ini buah kemusyrikan itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua bentuknya. Bentuk dari karomah itu tidak mungkin bertentangan dengan syariah. Jadi kalau bertentangan dengan syariah berarti bukan karomah. Nah, karena nggak mungkin Allah menyuruh hambanya melakukan hal yang bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, digunakan untuk apa? Jadi kalau kita kan gampang tertipu kan. Saya habis diajak ke tempat ajengan di daerah ini, daerah itu. Begitu datang langsung ambil golok, dibacok tangannya nggak mempan. Bukan. Kalau aulia Allah itu nggak seneng pamer atau unjuk kebolehan. Bahkan kalau diketahui orang dia ngumpet gitu. Dia takut keikhlasannya itu ternoda. Ya, kalau orang minta tolong untuk didoakan. Tetapi tidak berarti dia malah unjuk kebolehan lah gitu kampanye. Baik, jadi kalau kesamaannya ya sama-sama khariqah lil adah. Sama-sama hal yang luar biasa. Nah, kayak orang ini nggak mempan dibacok, emang ada ilmu begitu? Nggak ada. Kalau orang ditolong Allah, bisa. Nah, itu karomah. Contohnya seorang pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud yang dulu sudah kita kaji itu. Nah, pemuda ini diselamatkan oleh Allah bukan karena punya ilmu ini, ilmu itu tidak. Bukan karena punya ilmu kebal, ilmu apa lagi nih? Enggak. Dia hanya Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolong aku dari mereka bima syi'ta, dengan cara apa saja yang kau kehendaki.
Jadi terserah kepada Allah. Yang penting mohon supaya diselamatkan. Nah, itu kan ada ketika diajak ke puncak gunung. Ya, wallahualam pokoknya diselamatkan aja sama Allah. Gempa, yang lain berjatuhan, mati, dia selamat dan menghadap raja. Dibawa ke tengah laut naik kapal, yang lain tenggelam, dia diselamatkan oleh Allah. Doanya sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolong aku dari mereka dengan cara apa saja yang Engkau kehendaki. Jadi bedanya begitu, bukan punya ilmu kebal, ilmu ngilang, nggak bisa balik, dikawin lagi, hilang nggak bisa balik, cari-cari bininya nggak ketemu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tentang sihir. Yang kedua, babus sum. Nah, bab tentang racun. Lagi-lagi Yahudi lagi. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Yahudiyatan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah. Bahwa ada seorang perempuan Yahudi memberikan kepada Nabi seekor kambing yang sudah diracun. Jadi di riwayat lain dijelaskan tuh nih, sebab bagian dari kambing yang paling disukai Rasul tuh tangan, dikasih tangan tapi sudah dikasih racun. Fa'akala minha, lalu Nabi makan. Faji'a biha, lalu didatangkan si perempuan tadi. Sahabat katakan, ala naqtulha, boleh kami membunuhnya ya Rasul? Qala la, Nabi katakan jangan. Famaziltu a'rifuha fila hawati Rasulullah SAW. Saya masih kayak selalu melihat, kelihatan ada di di lak-lakan Rasul lah gitu. Ini daging yang terkena racun tadi. Baik, jadi kok Nabi nggak nggak izinkan untuk dibunuh tuh perempuan, ya. Tetapi nanti di riwayat lain dijelaskan bahwa di riwayat selain Muslim bahwa tangan itulah yang inna dhira tukhbiruni annaha masmumah. Tangan kambing itulah yang memberitahu aku bahwa dia dikasih racun. Nah, perempuan Yahudi ini namanya adalah Zainab bintil Harith. Zainab bintil Harith. Begitu yang ada di Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi. Jadi Yahudi dulu usahanya untuk membinasakan Rasulullah SAW dengan berbagai cara, yang sihir, yang racun, dan seterusnya. Baik, kemudian bab berikutnya, babus cehbabi ruqyatil marid. Bab dianjurkan, disukai ruqyah terhadap orang yang sakit. Kalau kita bicara ruqyah, itu seringkali kesan kita selalu jin, selalu kesurupan gitu ya. Enggak selalu begitu. Ruqyah ya doa sebetulnya. Cuma bedanya kalau ruqyah itu kan jelas ya. Ya Allah, sembuhkan si fulan. Kalau ruqyah enggak langsung. Kayak misalnya dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, seperti yang dilakukan beberapa sahabat. Lalu diludahkan di bagian tubuh yang disengat kala, lalu disembuhkan Allah. Jadi kan enggak secara langsung, bedanya itu. Nah, kemudian enggak selalu juga berkaitan dengan jin, dengan kesurupan. Kita kesannya begitu karena belakangan marak ruqyah itu selalu kesurupan, selalu jin. Bahkan orang seger-buger pun gimana caranya biar ini ya, biar kesurupan enggak. Baik, nah sekarang kita lihat hadisnya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan au utiya bih.
adalah Rasul kalau menghadiri orang yang sakit atau orang sakit dibawa kepada Rasul, Nabi berdoa begini, alhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Alhibil ba'sa, hilangkan penderitaan, hilangkan penyakit ini, rabban nas, wahai Tuhannya manusia, isfi, sembuhkan, wa anta syafi, dan engkaulah penyembuh, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu, yaitu penyembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Baik, jadi tentang ruqyah ini, kalau di riwayat Ahmad, Nabi pernah katakan bahwa innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun, ruqyah tamimah tiwalah adalah syirik. Tapi Nabi katakan juga di hadis Muslim bahwa la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada syiriknya. Nah, itulah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ruqyah yang diajarkan Rasul banyak, di antaranya saja nih. Jadi nggak usah kita pakai yang lain-lain lah. So, kalau yang orang bikin keseringan tercampur dengan kemusyrikan. Jadi kalau Nabi tadi katakan ruqyah dan seterusnya adalah syirik, umumnya dulu ruqyah yang orang bikin itu ada unsur syiriknya. Baik orang Arab, orang kita juga kalau ruqyah lokal gitu ya, bikinan orang itu biasanya ada unsur kemusyrikannya. Padahal kalau tidak ada unsur syiriknya boleh. La ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kayak orang-orang Arab dulu di zaman jahiliyah kadang-kadang menyebut-nyebut sesuatu yang nggak jelas, kayak ya kayan itu apa ya nggak jelas. Kalau nggak jelas nanti syaiton yang datang. Jadi kalau mau sebut Allah ya dengan nama-nama Allah, Qul Allah awid'ur rahman, katakan panggillah Allah atau panggillah ar-rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, yang mana saja yang kamu seru, Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Jadi kalau mau sebut Allah ya siapa, ya Qawiyu, ya Matin, atau yang lain silakan. Bukan yang tidak jelas kayak tadi. Ruqyah orang kita juga rata-rata ya campur dengan kemusyrikan. Ya semua suku lah, mau suku Jawa, suku Sunda, apalagi Jawa Sunda yang masuk Islamnya belakangan itu ya. Ruqyah mantra-mantranya itu masih syarat dengan kemusyrikan rata-rata udah. Ya, kalau dicampur-campur atau biasanya campur. Kalau Jawa Sunda tuh nggak lepas dari adiari kakang kawah gitu ya. Tuh selalu disebut-sebut adiari kakang kawah. Ya bisa syirik nanti. Maka ruqyah Rasul aja. Oh kurang ini kan, kurang mempan kalau ruqyah. Nah berarti kita nggak yakin. Giliran pakai ruqyah yang ada syiriknya, yakin syaitan yang datang. Rata-rata kok Pak, itu ada sedikit saja peluang syaitan. Ada dulu tetangga saya, anak muda, Pak, kenapa? Ibu soangnya nelor nggak? Ibu saya tuh soangnya banyak, ya nelor. Besokannya saya bawain ke rumahnya, ke rumah pamannya. Nih katanya minta, Bapak gimana sih? Maksud saya mau nyolong, minta ya gue kasih, nyolong gue gebukin loh. Nggak, katanya dukun yang suruh, syaratnya harus nyolong. Nah selalu begitu. Jadi kalau yang sihir-sihir tadi pasti ada amalan-amalan syaitoniahnya gitu. Yang kita tidak terasa. Ya kayak orang saudara zaman dulu, santri zaman dulu nggak boleh lihat cewek cakep judes, dikerjain. Saya tanya, Mas, apa sih bacaannya?
Gampang. Allahumma titik-titik. Tadi hafalin nama Abu ya. Allahumma titik-titik. Terus enggak amalannya, enggak ada, bener. Ada sih. Syaratnya mesti nyolong lada bolong. Tuh kan. Kelihatannya sepele kan ya. Lada bolong. Lada secangkir minta juga dikasih. Nah, tapi syaratnya harus nyolong. Nah, kalau nyolong, nah disitulah amalan syaitoniahnya. Kadang-kadang kita sering anggap remeh segala lada gitu. Baik, kemudian Nabi juga katakan bahwa ada orang masuk surga gara-gara lalat. Nah, ada juga masuk neraka gara-gara lalat. Nah, itu yang di satu daerah ada berhala. Kalau ada orang lewat dicegat, stop, berhenti dulu. Anda harus korban dulu. Saya nggak punya apa-apa. Laler juga nggak apa-apa. Dikorbanin untuk berhala ini. Ditangkap laler, dikorbankan. Syirik. Masuk neraka kata Rasul. Bukan soal lalatnya. Lalat mah kecil tapi mempersekutukan Allahnya. Ada lagi yang lewat, stop, korban dulu. Nggak punya apa-apa ya. Lalat juga nggak apa-apa. Laler juga nggak mau saya berkorban untuk berhala, dibunuh. Sorga. Nah, jadi ada masuk sorga gara-gara laler, ada juga masuk neraka gara-gara laler. Maka kalau kita ngamalin gitu-gitu, kita lihat biasanya ada dikit ya peluang syaiton di situ. Ada amalan yang syaitoniah. Ada lagi zaman dulu, lo pengen kenal jin nggak? Iya pengen. Baca ya surah Al-Jin 40 kali. Hari Jumat ketika orang sholat Jumat, lo jangan sholat Jumat. Kelihatannya tipuan syaiton, masya Allah ya. Kelihatannya baca surah, tapi syaratnya di hari Jumat ketika orang sedang sholat Jumat, ya udah pelanggaran berat terhadap agama, nanti sihir yang datang. Jadi seringkali kita kurang teliti dalam masalah tadi. Ya kayak bacaan-bacaan tadi yang ari kakang kawah dan seterusnya, syirik semua itu. Adi ari kakang kawah siwolandon sari, yo wong kang amoyo kakang pangkras kang mlaku tanpa suku, gitik tanpa tangan, ningali tanpa netro, gondo tanpa krono. Selamat to siro, selamat to ingsun, selamat dunya, selamat akhirat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cakep ya, dicampur aduk sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kayak begini seringkali kita tertipu. Maka kalau ruqyah yang digunakan atau yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW banyak. Diantaranya lagi, kalau ada orang yang sakit di bagian tubuhnya, Nabi suruh letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, kemudian katakan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Nah disitu ada rahasia ilahiyah. Kenapa 3 kali? Ya sudah, kita patuhi saja apa yang diajarkan Rasul. Lalu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dan masih banyak lagi ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul waktu sakit yang datang Jibril. Kalau Rasul ya, yang nengokin Jibril. Jibril ditanya, istaqaita ya Muhammad, engkau sakit wahai Muhammad? Iya. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu engkau. Min kulli nafsin aw ainin hasidin, dari setiap jiwa atau mata yang pendengki. Allahu yasfik, semoga Allah sembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Baik, saya kira hadisnya sampai sini dulu ya, sampai hadis 414 ya. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis saja atau lain. Fadhol, silakan Pak Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu yang tadi bacain doa Jibril buat Nabi Muhammad itu bisa kita bacakan buat orang yang Ya boleh. obat kita buat Jibril aja. Kenapa? Bukan kita nungguin Jibril nanti. Oh enggak, kan berarti dibenarkan sama Rasul. Kan yang menyembuhkan Allah juga. Terus kan doa yang sebelumnya ini apa jalan? Asyibil bas. Ya. Tasyafi wasmi wa tasyafi. Ini biasa kan ucapan sekarang banyak itu doa tapi sudah menggunakan stiker ya kalau di. Ya. Ya. Pengaruhin enggak? Ya, yang dikobul yang mana? Yang dikobul WA kita apa doa kita? Biasanya kita itu hanya formalitas. Orang itu kan paling sering formalitas kan. Ya boleh sih, boleh kita doain lewat WA, lewat ini. Tapi yang dikabul Allah sebenarnya doa kita. Bukan yang kita tulis tadi, bukan. Di situ buat penyemangat dia, ya nggak apa-apa kita WA semoga Allah sembuhkan dan seterusnya. Tapi sama itu kita berdoa beneran gitu. Nah, jadi berdoa beneran, Allah adzibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifaka syifaan la yughadiru saqama, misalnya itu. Kemudian dan kalau kita diam-diam mendoakan saudara kita, nah itu yang dijamin akan dikabul oleh Allah. Kan doaul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Doa seorang muslim buat saudaranya bi dhahril ghaib, yang didoain nggak tahu. Nah itu mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya ada malaikat yang diutus. Nah, kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkal, malaikat yang diutus itu mengatakan amin walaka bimithlin. Amin, mudah-mudahan kau dapat yang seumpama. Jadi di antara fadilah doa diam-diam, kita juga diamini oleh malaikat. Jadi insya Allah doa-doanya yang benar ya. Ya pakai stiker, pakai tulisan, tapi didoain beneran. Nah, sekarang saya juga sering ini merenung, doain ya, iya. Doain beneran, gitu. Jangan apa, kadang-kadang kita doain, iya. Nah, dia doain beneran, begitu dia berpaling doain lah. Nah, doain, ya Allah, iqdi hajatah, ya Allah iqdi hajatah, tunaikan hajatnya, dan seterusnya, misalnya begitu. Ya, fadal silakan. Yang tadi itu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja? Bismillah saja. Bismillah. Ya, Bismillah. Lalu a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadi. Cuma itu doang. Ada juga yang bilang baca Al-Fatihah. Ya boleh. Jadi dipegang yang sakit terus baca Al-Fatihah. Ya. Kalau Al-Fatihah ya boleh Al-Fatihah. Cuma kalau itu sahabat ada orang disengat kala, kemudian dibacakan Al-Fatihah, diludahkan di bagian tubuh yang disengat, dan Allah kasih sembuh. Jadi ruqyah bisa dengan Fatihah, bisa dengan doa-doa tadi, dan juga yang lain. Nah, yang diajarkan dan dibenarkan oleh Rasul ini tidak ada unsur syiriknya sama sekali. Semuanya justru tauhid dan menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.